Oke, jadi hari ini adalah pertemuan kedua di IT komputer ya. Untuk pertemuan pertama kita sudah ada penjelasan tentang mulai dari komputer dan juga internet. Dan minggu kemarin, Mister berikan literasi atau bacaan yang wajib kalian baca. Siapa yang belum membaca? Yang mana ya, Mister? Oh, kemarin. Selasa kemarin kan kita tidak ada kelas kan, karena Mister vaksin itu. Nah, Mister share link. Ayo, nggak ada yang buka. Yang mamaku print itu. Kan sudah pada ngerjain tugasnya. Mister. Udah ngerjain, Dario. Udah ngerjain Dario. Tadi udah ngerjain ya? Ada beberapa yang belum ya. Yang IT komputer grade 6 ini tuh, Mister. Yes. Oke, di situ kan Mister berikan ada. Oh ya, Mister Dario punya pertanyaan sedikit. Enggak sedikit sih. Pertanyaan banyak, Mister, tentang tugasnya kemarin. Tugasnya kemarin itu kan disuruh kasih tambah-tambahan loh. Kayak penjelasan. Nah, Dario udah kirim yang baru tapi Mister belum baca. Oh ya? Sudah kok. Udah dari berapa tahun yang lalu? Sudah, Pak. Belum. Yang terbaru atau yang kapan? Atau Terbaru. Sekitar 15 menit sesudahnya. 20 menit. Hari ini. Bukan, 20 menit setelah aku tanya ke Mister yang harus ditambah ini tuh. Save, Pak. Oke, nah. Siapa yang sudah baca ya? Siapa yang sudah baca? Ayo, angkat tangan. Ya, aku sudah baca, Mister. Oke, Nathan sudah ya. Oke, Elo sudah. Yang lain? Oke, Ashley sudah, Jeremy sudah. Oke, sudah good. baca. Oke, jadi itu sebetulnya adalah bacaan yang wajib kalian baca kemarin ya. Oke, jadi kalau kalian tidak membacanya, nah risiko ditanggung penumpang. Oke. Maksudnya risiko ditanggung penumpang? Ya, kalian sendiri kenapa tidak membacanya gitu ya. Oke. Sekarang, oke, nah ini punya Dario nih ya kan? Ya, yang ini. Nanti kelihatan loh, Mister. Aku juga, Mister. Andalah tega. Oke. Kasihan loh, Mister Dario. Oh, bagus tulisannya kok. Oh, sebentar. Sini berarti. Oke, kalau begitu, Mister hari ini review saja yang ini ya. Oke, masih banyak belum membaca. Jadi di pelajaran kedua ya, itu ada temanya ancaman online, hoax, dan juga pedoman bermedia sosial. Nah, ketika komputer itu semakin berkembang ya di pertemuan satu itu, komputer itu memiliki tugas dan fungsinya dengan banyak hal ya. Kemudian ketika muncul internet, menyambungkan segala sesuatu ya kan di setiap tempat yang mengakibatkan informasi itu bisa berkembang dengan sangat cepat. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang internet juga. Nah, itulah kenapa hari ini adalah dunia digital ya, disebutnya adalah era digital atau digital global ya. Kalau waktu kecilnya Mister dulu enggak ada ya. Nggak ada itu namanya handphone, bisa nonton YouTube, ya, bisa TikTokan, itu nggak ada. Tapi di zamannya kalian hari ini, ya,
sekarang itu sudah era digital. Jadi kalian harus punya pengetahuan yang tepat tentang era ini. Ya, nah kalau nanti kalian baca lagi loh ya. Oke, kemarin sudah Mister kirimkan, jadi wajib dibaca. Nah sekarang itu komputer itu bukan sekedar ini ya desktop ya atau laptop, bukan sekedar itu, ya kan? Handphone itu juga termasuk perangkat komputer, ya. Karena memang sistemnya sama dengan komputer. Jadi hanya kalau HP itu FPC-mu kemana? ya bukan seperti itu, tetapi fungsinya beda, ya. Secara enskripsinya, ya kan, itu kan sama, ya kan, tetapi fungsinya saja berbeda. Oke, nah seperti ada sekarang itu telepon pintar, ya, tablet, laptop, ya, itu semua terkoneksi dengan namanya internet. Itulah kenapa, ya, di dalam internet itu ada namanya konten atau isi. Nah, salah satu yang harus kalian ketahui dan hati-hati adalah ini. Satu adalah namanya ancaman online. Online itu bagus atau tidak? Ya kan? Bagus. Oke. Hoax. Nah, ini hoax baru nggak bagus. Kemudian nanti kita akan lihat pedomannya. Oke, nah ancaman online itu memang bagus, tetapi ada ancamannya atau ada hal yang negatif yang bisa kalian terima dan alami. Ya, contohnya cyberbullying, kan, dibully di media sosial, ya. Kemudian ada konten yang tidak pantas. Dihujat. Ya, dihujat, ya. Atau misalnya seperti ini, serangan, ya, ada spam, spyware, Spam apa? ya. Data di Oh spam. ya, Mister spyware sama phishing itu artinya apa? Ya nanti, makanya kalian tuh wajib baca, ya. Ya udah baca tapi nggak ngerti artinya, makanya mau aku tanyakan. Google dar Mbah Google. Aku agak pusing gitu lama-lama nanti HP. Bahasa mudahnya spam. Spam itu artinya pesan yang dikirimkan secara terus-menerus. Nah, nanti Siapa kalau tahu tagihan listrik belum dibayar ya di spam no Mister. misalnya nih, Mister kirim pesan ya ke Dario ini 2 jam nonstop, terus kirim per detik. Nantilah Ya HP-nya. Mister yang capek dong. Iya, nanti kan HP-nya Dario langsung nge-lag. Ya di silent lah Mister. Mister Dario sama Geoffrey waktu itu kan pernah teleponan, sampai teleponnya 1 jam. Isinya cuma nge-spam, WA saling nge-spam. Ya. Waktu itu sampai 8.000 message kalau nggak salah. Kemudian ada namanya spyware. Spyware itu boleh dibilang mata-mata. Nah, ini biasanya berupa malware yang ditaruh di laptop atau komputer kalian sehingga aktivitas kalian itu orang tahu. Oh, misalnya nih Geoffrey ini tadi buka apa ya? Nah, bisa tahu. Nah, kalau Kepo nggak ada rahasia. Tapi yang terakhir adalah phishing. Ya, ini adalah apa namanya? Ada privacy. Ya, pembohongan, ya kan? Atau berkonten yang tidak benar. Nanti ada ininya, deskripsinya. Ada plagiat. Nah, plagiat itu kalau bahasa mudahnya mencontek. Ya kan, mengambil karya orang lain, yaitu plagiat. Kalau misalnya adik kakak terus buatnya bareng-bareng terus dijualnya bersamaan apa plagiat? Beda toko. Nah, ya beda kalau dikerjakan sama-sama ya. Oke, kalau plagiat itu mencontoh orang lain, ya kan. Nah, beda dengan pembajakan. Kalau pembajakan itu mengambil, mencuri, gitu ya. Oke.
Nah, kalau berita bohong, nah berarti adalah berita yang tidak sebenarnya. Oke, di sini ada namanya ancaman online. Kenapa online itu kok bisa ada ancamannya? Berarti online itu tidak aman dong. Aman atau tidak? Kalian beronline ria, ya, menggunakan Google, menggunakan YouTube, menggunakan media sosial dan sebagainya. Aman tidak? Belum tentu, ya. Dan tergantung kalian ngapain, ya, berbuat apa. Nah, itu. Oke, salah satu yang paling tidak aman adalah ketika kalian itu menghadapi namanya cyberbullying atau dibully. Wah, misalnya nih, kalau di dunia nyata ya, ketemu langsung, wah, ada orang bilang sama Mister, kan, gimana ya bahasanya? Kamu, sorry ya, kamu noob misalnya ya, atau kamu nggak pandai gitu ya. Nah, itu Kenyataan kok, Mister. Nggak apa-apa. bisa di dunia nyata seperti itu. Tapi kalau di dunia maya, nah itu lebih kejam lagi ya. Kalau misalkan di dunia maya ya enak loh. Tinggal misalnya, hapus akun. Mister. kenapa? Kena mode, aku kan nyoba di mode terbatas. Kenapa kalau nggak sync in atau login ke akun itu kok nggak bisa ya? Kalau login akun. Ya, bisa jadi lupa password. Oke, jadi seperti ini ya, adalah cyberbullying. Nah, cyberbullying itu ada pidananya ya, atau bisa kasuskan ya ke ranah hukum kalau misalnya yang dibully itu tidak terima. Nah, jadi hati-hati ya ketika kalian menggunakan media sosial, kan biasanya ada kolom komentar tuh ya. Nah, jangan sampai menuliskan yang tidak pantas, kata-kata kasar ya, yang menyakiti orang seperti itu. Nggak boleh. Nah, misalnya ya kalau ini kan misalnya kalian ke orang ya. Sekarang kalau kalian yang dibully gimana? Ya. Apa yang harus kalian lakukan ketika kalian dibully? Nah, ini satu ya. Balas dendam. Nah, jangan merespon ya. Santet. Ya enggak boleh ya. Jika kita dibully, maka santet akan bekerja. Wah, enggak bisa. Santet cek mati. Jadi Death Note. penting ya untuk memberi aksi apapun. Oke. Jadi orang itu yang berhikmat ya. Oke. Sorry kepencet. Kemudian jangan membalas aksi pelaku ya. Kalau kalian dibully jangan balas bully ya. Katanya di Alkitab kalau kamu dipukul yang pipi kanan, pukullah yang pipi kiri. Loh, bukan ngawur. Kalau Loh, bener loh, Mister itu nggak bohong loh. Masalahnya nggak selesai, Mister. Itu. Kan kalau ini misalnya kamu dibully ya, kalau di Alkitab tuh kan misalnya kamu dipukul kan sama ya. Kalau dipukul pipi kanan, berikan pipi kiri gitu ya. Misalkan kita ini nggak boleh membalas. Oke. Misalkan ya, aku pinjam nama. Misalkan si A ini kan bully aku. Ya aku nggak bakal lah bully dia balik. Tapi santet itu mungkin akan terjadi. Ya ampun. Sok tahu Ya bukan masalahnya bukan itu, tapi orang tuanya. Oke, nah ini kalau kalian tidak tahu orangnya. Kalau misalnya tahu orangnya, ya, yang membuli kalian, misalnya nih Nicholas nih bully Amadeo, kan kenal berarti ya. Oke, apa yang harus kalian lakukan? Nah, yang pertama ya. Ya bomat sih. Tegur ya. Tolong dong ya, jaga omongan kamu ya. Jaga sikap kamu. Nah, kalau misalnya nggak mempan, nah boleh kasih tahu orang tua ya, biar
orang tua yang menegur. Mister, tapi misalkan kita dibully dalam kekerasan, kita apa boleh bales? Atau membela diri lah. Misalkan kita Atau menyerahkan dipukul diri. balik, itu boleh kan? Lain kita tangkis, kita ceklek, itu boleh. Jangan merespon. Yang Ya kalau misalnya gini, misal kalau nggak direspon ya kita langsung babak belur gitu. Makanya ada yang kelima ini ya. Kalau misalnya nih orangnya susah dibilangin, ya udah blokir saja ya. Dalam kehidupan nyata, misalkan kita tos-tosan sama bully ini, terus kita dibully, dipukul, dijiwet, dicubit, kan gitu. Kita boleh membalas atau? Nggak boleh. Tapi kata di Alkitab kan, maafkanlah orang yang membulimu. Nah, tapi yang saya dibully kita babak belur gimana? Dari suaramu. Oke, nah seperti It is my life. itu kalau bullying ya. Jadi kemarin kalian sudah mencari ya. Mister, aku mau tanya. Contohnya, ya. Itu gambarnya yang kidrex itu ada toh? Aku mau nyoba. Ada, ini kan website Kidrex. Ada ini khusus anak-anak. Coba dibuka ya. Nah, ini misalnya yang kedua adalah konten yang tidak pantas. Kira-kira konten yang tidak pantas itu apa aja? Berkata kasar. Ya, Somiso. Pukulan. Kotor ya. Kos-kosan. Nah, kemudian gambar apa ya, kekerasan ya, itu juga nggak boleh. Apalagi gambar kayak jambak-jambak orang ditendang, orangnya dibunuh. iya, apalagi gambar yang tidak senonoh. Nah, itu juga nggak boleh ya. Nah, itu juga ada sanksinya kalau kalian melakukan. Mati. Kalau misalnya kalian yang tanpa sengaja ya, contohnya misalnya kalian buka YouTube. Nah, YouTube tuh kan sekarang banyak tuh iklan-iklan tuh, apalagi YouTube iklannya TikTok. Waduh, ya. Nah, gimana caranya supaya tidak tertampil konten yang tidak pantas? Nah, itu ada caranya ya. Nah, di setting, oke, kita coba. Kan? Bukannya harusnya kita masuk ke channelnya terus kita report tau? Enggak. Jadi efek. ada di sini, misalnya ini YouTube ya. Oke. Di HP bisa. Oke, tinggal di bawah ini ada mode terbatas ya. Nah, ini tinggal diaktifkan saja. Oke. Nah, ini akan hanya memunculkan yang pantas untuk kalian ya. Kalau yang tidak pantas 17+ itu enggak boleh, enggak ditampilkan. Iya, kadang misalkan di iklan-iklan itu aku pernah loh, misal iklan masuk 3 menit tombol skip-nya nggak bisa dipencet. Wah, GG, hapusin aja YouTube-nya. Bener-bener minta boleh pakai YouTube Kids ya. Jadi kalau untuk aman ya, pakai tombol ini. YouTube Kids terlalu kekanak-kanakan, Mister. Melon. Ya, antara dua itu ya. Satu. Nonton Miao Au jangan nggak bisa. Ya enggak lah kan ya, enggak berkata kasar sekali. Loh, beneran enggak bisa loh. Pasti aku ada YouTube Kids loh. Oke. Beneran enggak ada. Caranya seperti ini. Nah, Bukan ya. bener-bener kayak kartun sama orang Gitu. cerita-cerita. Mungkin karena Myung mainnya game horor sama banyak darah kali. Oke. Nah, ini misalnya. Padahal di mata anak-anak seru. Oke, misalnya nih anak-anak. Kalau kalian kan nonton ya kan, nah itu seperti itu caranya. Kalau misalnya kalian tiba-tiba di chat, dapat pesan ya, atau di email kah, atau di WhatsApp dan sebagainya. Kalau ada konten yang tidak pantas, apa yang harus kalian lakukan? EPORT. Salah satunya ini bisa menutup browsernya. Kalau di browser ya, kalau ketika kalian browsing itu biasanya kan muncul iklan. Ya. Mister, mau nanya Mister. Ya. Nah, misalnya ada notifikasi Chrome terus itu ya apa Mister? Dan itu Nah, itu biasanya ke setting, habis itu notifikasinya tak mati dari aplikasinya. Jadi nggak ada.
Macam-macam. Jadi kalau biasanya notifikasi di Chrome seperti ini ya, terus di sini muncul twing terus ya. Atau misalnya Lama-lama banting aja, Mister, kesel. Ini. Nah, bisa jadi itu adalah namanya yang tadi ya, apa namanya? Malware. Ya, malware. Malware itu banyak jenisnya. Ada malware dalam bentuk pop-up iklan, ada malware dalam bentuk meler itu ada lagi iklan itu fake, Mister. Tapling gitu ya. Mister meler itu apa tuh, Mister meler? Meler. Apa itu? Malware. Katanya apa? Malware. Enskripsi data virus ya. Yang kayak punya ide, tapi bukan kayak iklan, malah kayak kasih tahu ada slot judi. Ya, itu tidak terdeteksi oleh antivirus ya, itu malware. Nah, aku punya di HP ku ini enggak punya apa-apa sih, antivirus gak ada. Oke. Ya, antivirus. Tapi ada dari bawaan HP ya? Ada. Nah, pergi ke extension. Nah, di sini kan ada nih. Ini Mister pasang seperti ini. Ada namanya adblock ya. Ada Dario namanya apa ya, lupa Dario. Waktu itu pernah ada virus ampuh gitu. Lihat, perhatikan di sini. Pop up and fight malware. Jadi dia memblok ya kan, pop up itu iklan-iklan yang sering muncul, kemudian juga memblok malware. Jadi kalau misalnya ada yang berbau-bau malware atau virus, nah dia sendiri sudah memblok. Nah ini kalau di browser ya, nah di komputer juga bisa. Nah seperti itu. Oke, nah ini dia, nih ya, ada namanya serangan spam, spyware dan phishing ya. Kita lihat satu-satu. Oke, seperti ini ya. Spam itu contohnya adalah ada di email ya, biasanya masuk ke email itu biasanya. Tetapi sebetulnya spam itu juga bisa berbentuk serangan bertubi-tubi ya. Iya, misalkan kita ngecat P tapi jutaan gitu. Ya, biasanya itu nanti yang pernah Mister alami ya, itu misalnya Mister kirim pesan WhatsApp ya kan. Nah, tapi isinya itu seperti ini ya kan, dulu pernah yang isinya pakai kode ya. Jadi kodenya 0000 ya kan, hashtag 0000 hashtag, tapi ini banyak banget ya kan. Nah, ini banyak banget. Nah, ketika ini dikirim ya kan, ini tak terhingga ya, kemudian dikirim jadi satu pesan. Klik, nanti kirim lagi. Nah, karena saking banyaknya seperti ini, maka handphone itu menjadi tidak kuat. Lama-lama dia ngehang. Nah, itu Dario pernah itu biasanya spam. Jadi orang itu nggak tahu dari mana bisa tahu emailnya Dario, emailnya Dario, dan di spam. Blok. Nah, di email itu mantap Dar. Nah, aku malah dikirim ngomong gitu. Contoh misalnya seperti ini emailnya Mister nggak apa-apa. Aku juga pernah dikirim kayak anime gak jelas gitu, cewek apa megang di sini. apa gak jelas. Nah, ini juga spam. Nah, tapi kalau yang di email ini masih aman ya. Oke, hanya jangan sampai salah ketika kalian buka ini. Nah, ini ada spam apa gitu ya. Nah, itu dibaca dulu ya, jangan asal klik link. Ya. Misalnya ini klik seperti ini, pasti di sini ada link-link. Nah, Dario, kamu kena spamnya itu di HP atau di komputer? Ini, nah. HP. Oh. Kalau di komputer, kalau misalkan di komputer ya enak. Enggak. Oke, yang kedua langsung ke friend. Ya. Oke, malware itu berupa kode berbahaya termasuk virus, worm, trojan ya. Jadi malware itu kode-kode
tapi isinya itu banyak. Ada virus, worm, trojan. Jadi satu jenisnya. Mister, ya. kalau HP-nya kita offline terus apa bisa masuk? Enggak kan? Enggak. Ya ini kan kita artinya lagi worm membahas sama online. Mister, artinya worm sama trojan itu apa? Jenis virusnya ya. Nah, kita kan lagi membahas yang online ya. Kalau offline mah nggak ada masalah. Iya, kalau offline ya malah enak tuh. Iya, ya zaman dulu lagi ya. Nggak tahu kenapa game itu nggak bisa ketemuan tanpa kalau ada harus jaringan. Coba ada game bisa ketemuan nggak usah pakai jaringan. Tidak bisa. Enggak bisa. Enggak, Mister. Kalau Oke, misal kemudian ada namanya nih spyware. Kalau HP Ya, adalah program yang bersembunyi di komputer. Ya, program ini mengawasi semua bentuk aktivitas yang kita lakukan di internet tanpa sepengetahuan kita. Ya, lalu mencuri data. Waduh, seperti username, password, nomor rekening dan lain-lain. Nah, ini bahaya sekali. Kemudian ada phishing, ya, aksi penipuan. Nah, pernah kalian dapat pesan ya? Apa itu namanya? Di selamat Anda memenangkan Samsung dulu ya. Aku pernah kena phishing, Mister. Aku pernah itu kayak gini, Mister. Di HP ortuku itu pernah ada kayak tulisan di WA kayak disuruh ngasih kayak tadi kami melakukan top up diamond tapi salah kirim. Nanti ada pesan di HP di Gmail kamu bertulisan Thailand. Nah, itu di sana ada kode nanti bisa di screenshot dan dikirimkan ke kami. Untungnya orang tua aku pintar. Dia mentranslasikan dulu ke Indonesia dan ternyata misalnya jangan beri ini ke siapapun. Bener waktu itu pengen sih kerjain. Banget ya. Waktu itu aku pengen ngerjain. Loh ini maksudnya gimana ya? Kok tulisannya kayak kodenya satu kayak tak gitu. Yang iya terima pokoknya pengen tak kerjain lah. Nanti lagi ceritanya. Aku juga orang tua aku juga pernah. Nah, jadi sekarang ada juga namanya plagiarisme. Ya, ini plagiat. Atau biasanya nyontek karya orang. Nah, ini ada undang-undang ITE. Ya, ini bahaya. Misalnya meniru kegiatan, menciplak, ya kan, mengambil karya orang lain, kemudian diakui karyanya sendiri. Ya, contoh nih misalnya Dario download di YouTube. Ya, kemudian diupload lagi sama Dario ya ke YouTube-nya Dario sendiri. Wah, itu namanya plagiarisme. Ada nggak seperti itu? Banyak ya. Oke. Kenapa kok nggak boleh? Nah, karena memang itu adalah ya. Ada Mister plagiatnya Upin Ipin sampai subscribernya 1 juta tak lihat. Iya. Ya terus diblok, terus dihapus sama YouTube channelnya. Enggak. Biasanya gitu. Nah, harusnya dihapus sama YouTube. Enggak, itu tuh kayak tiap hari Upin Ipin yang terbaru episodenya diupload biar orang tahu, kayaknya begitu. Ya itu namanya pembantu. Membantu orang yang Ada tidak juga punya namanya TV tapi punya HP. Kan produk digital ya. Ini membajak, ini mirip ya, menyalin seperti video, musik dan sebagainya. Ini dibajak, ini juga tidak boleh. Nah, yang terakhir adalah berita bohong, hoax. Ya, tidak boleh menyebarkan hoax atau berita-berita bohong. Misalnya nih, tiba-tiba ada pesan berantai ya. Panas datang ke bumi. Ya, hari ini terjadi tsunami di Tulungagung ya kan. Nah, ini hoax. Padahal warga Tulungagung mana? Kok nggak ada? Ya. Nah, kan juga Tulungagung ditutupi sama gunung-gunung, bro, aman. Nah, ini Nggak ya. aman, Nggak Dar. mungkin Ya ada kena gitu. bisa, Nggak cuma mungkin kayak ada banjir dikit lah. Biar Oke, perhatikan dulu ya. Yang bahaya itu ini ya, jenis berita hoax yang sering diterima masyarakat. Ya, itu adalah apa? Isu-isu politik dan SARA. SARA itu suku, ras, agama, dan antar golongan. Ya,
Nah, ini yang paling bahaya. Jadi kalau mendapatkan atau memberikan informasi, hati-hati jangan sampai yang dua ini. Ya, karena ini bisa berbahaya. Oke, nah kalau misalnya dapat berita, apa yang harus kalian lakukan? Kan ya, cermati situsnya benar enggak. Kalau misalnya Anda dapat mobil, nah ya suruh klik ini. Nah, ini berita apa? Situsnya benar nggak? Jangan-jangan situsnya blogspot. Ya ada itu ya, situsnya blogspot. Oke, contohnya sebentar ya. Enggak di sini. Oke, ini dia. Contohnya seperti ini ya. Sebentar, harus terbuka dulu. Oke, ini contohnya ya. Nah, biasanya di SMS akan muncul seperti ini. Selamat, Anda mendapatkan 35 juta. Wih, lumayan. Ini kemarin ya, Mister di SMS ini. Oh, aku juga pernah. Ada kodenya dan saya. Nah, ini ada alamat websitenya. Ini bit seperti ini. Coba kita klik ya, ini ya. Nah, kita cek dulu nih alamat websitenya ini benar atau enggak ya. Oke. Nah, ternyata ya, tuh luar biasa ya. Ada Baim Wong. Waduh, ini Mister dapat yang mana ini ya? Dapat kodenya yang mana nih, Mister? Berapa itu? Kodenya ini ya. Wah, kita cek dulu ya. Wede. Terdapat. Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada pemenang undian hadiah. Mana tadi itu? Yang di atas mungkin. Ada, Mister. Bukan lagi 00 berapa gitu. 88 nih. 788. Mana ya? Wah, kok nggak ada? Itu loh, Mister, yang kedua. Mana? Itu Yang loh, warna Mister. merah. Yang pin yang atasnya itu. Oh, yang yang di ini bawah konfirmasi. Oh iya. Menunggu konfirmasi katanya ya. Ini beneran nggak toh? Ya, nah seperti ini ya. Nah, ini ya, pertama kita cek dulu nih alamat apa? Surelnya atau alamat websitenya. Alamat websitenya di sini adalah Blogspot ya. Nah, nggak mungkin kalau dia bagi uang kok pakai alamat Blogspot. Karena alamat Emang Blogspot itu apa tuh, Mister? ya ini adalah alamat gratisan ya. Gratisan. Ya, website gratisan ini. Nah, mosok bagi mobil pakai website gratisan kan nggak mungkin ya. Oke. Jadi orangnya yang buat Miss Queen. Iya. Kemudian, nah yang kedua ya nggak ada yang lain-lain, cuman satu halaman doang. Ini kamu mau pencet yang mana juga nggak bisa. Cuman satu halaman tok. Oh. Nah, terus katanya ada Pak Im Wong. Kasihan Baim Wong kena copyright. Nah, ini dia. Ini kelihatan sekali palsu. Yang kedua di sini. Ya. Kita kan dapat uang, ya enggak? Kita ini dapat uang, tapi aneh nih ketentuan hadiah pemenang. Di sini lihat. Ya,
Mana ya untuk yang uang mana? Oke, sebentar ini dulu. Ya, untuk pemenang motor, pengurusan pencantuman identitas dan sebagainya ya ditanggung oleh pemenang. Oke. Nah, katanya ditanggung oleh pemenang Rp 1 juta. Nah, kemudian perhatian di sini. Nah, ini 1 juta bisa buat makan Indomie berapa hari, berapa tahun? Selama 1 hari. Apabila pemenang tidak mengurus atau melunasi biaya administrasi. Loh, kok suruh melunasi? Kan kita nggak hutang. Kita dapat hadiah kok suruh melunasi. Berarti kan suruh bayar. Ya, katanya dapat hadiah kok malah suruh bayar. Nah, itu namanya pembohongan ya. Itu harusnya nggak bohong, Mister. Tapi itu kalau orangnya nggak baca dengan cermat itu loh. Ya, lihat hadiah pemenang uang tunai dapat dikirim. Ya, ini yang Mister ya. Ini Mister kan dapat uang tunai tuh ya. Hadiah pemenang uang tunai dapat dikirim melalui jasa perbankan bagi pemenang uang tunai setelah menyelesaikan dana pengesahan cek tunai atau administrasi. Pencairan dana sebesar 300.000 langsung ke bendara admin. Loh, kan Mister dapat uang 35 juta kok suruh bayar 300.000 dulu. Nah, berarti Mister bisa ditipu ini ya. Nah, itulah contoh penipuan ya, atau sebutnya adalah phishing. Jadi harus cek dulu nih alamatnya, kemudian faktanya, kemudian sumbernya siapa yang bagi ya. Nah, kalau foto, nah cek dulu nih fotonya. Ada pakai reverse foto. Ya. Tahu caranya? Jadi kita pergi ke Google, ya, kemudian nanti kita di sini di handphone ya biasanya. Itu langsung search-nya itu by foto ya. Bisa. Oke. Nah, yang terakhir bisa bertanya ke Mister juga atau orang tua kalian. Nah, ini pedomannya ya. Sekarang terakhir pedomannya ya. Bermedia sosial. Oke, jadi media sosial itu semuanya adalah online. Kalian punya Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya ya. Oke, itu harus diperhatikan baik-baik. Nah, ini contoh-contohnya ya. Aplikasi yang bisa kalian gunakan. Kidsword ya, PopJam. Ini seperti Instagram tapi khusus anak-anak ya. Groom Sosial, Edmodo ya. Seperti ini. Kemudian jangan lupa ya, pasang profil diri itu secukupnya ya. Atau kalau perlu nggak usah pakai foto profil ya kayak Mister. Sampai sekampung di foto juga. Nggak gitu, nggak gitu. Nah, tidak perlu mencantumkan nomor telepon dan sebagainya, tidak boleh. Oke. Pernah punya Mister itu Facebooknya, gara-gara Mister cantumin nomor telepon ya, sering ditelepon orang tidak dikenal. Ya. Jadi pada akhirnya Facebook Mister hapus ya, hapus akun semua ya. Nah, karena seperti itu. Mister pernah kena tipu dulu? Enggak ditipu, tapi kan ditelepon orang tidak dikenal. Oke. Kemudian hindari melakukan pertemanan dengan orang yang kamu kenal secara online ya. Hindari pertemuan. Jadi teman-teman yang di gameku itu nggak boleh tak temenin? Oh ya, hati-hati aja ya. Kecuali kalian kenal ya, tidak apa-apa. Hindari pasang foto yang tidak pantas. Bentar, Dario punya pertanyaan. Hindarilah melakukan pertemuan dengan orang yang kamu kenal secara. Kita kenal kan berarti kita udah tahu sih. Belum. Jadi misalnya nih, tiba-tiba ada orang add kamu di Facebook, ya kan? Nah, kemudian itu namanya nggak kenal, Mister. Ya kan kenalan di Facebook ya. Nah, bisa dibohongi ya.
wajahnya Mister tapi aslinya bukan, bisa jadi ya. Nah, itu banyak. Oke, seperti itu. Nah, ini nanti kalian baca sendiri rangkumannya ya. Oke, ini sudah ada rangkumannya. Ini sama seperti tadi. Oke, jadi itu adalah pembahasan tentang online, hoax, dan juga bagaimana kalian menggunakan media sosial hari ini. Berhati-hati ya. Oke, kemudian nanti Mister akan kirimkan link latihan soal ya. Oke, jadi latihan soalnya ini. Oke, ini Mister akan kirimkan link latihan soal. Oke, nah di sini ada latihan soal ya. Ada ABC, ada isai, kemudian ada pertanyaan ya. Nah, coba kalian kerjakan di rumah. Oke, kemudian Terakhir dikumpulkan. Enggak perlu dikumpulkan, tetapi kalian wajib mengerjakan ya. Karena pertemuan depan Mister akan tanya secara acak ya. Oke, jadi kalian wajib mengerjakan, kemudian tunjukkan saja nanti di kamera ya. Oh ini Mister kerjakan gitu ya. Kemudian nanti Mister akan tanya secara acak. Lionel kenapa lo mbaknya? Kenapa? Gambarnya lo. Internetnya. Ngakak. Oke gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak, oke Mister, bye-bye. Jadi nanti kerjakan, kemudian minggu depan kita latihan soal. Oke? Oke. Minggu depannya lagi baru kita ada daily test setelah Daily, itu. Mister. Oke, bye-bye semuanya. Thank you. Bye-bye, Mister. Mister. Bye. Thank you, Mister. Bye, Mister. Thank you, Mister. Mister.